Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya Asisten Isi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan untuk kasus HP mati total ya, setelah dilakukan jebol akun Google ya, atau FRP. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu aja ya. Jadi untuk kasus lupa akun Google itu kan kelihatannya sepele ya. Tapi di beberapa HP itu ada yang security-nya itu bisa dilakukan dengan tools seperti unlock tool, Hydra, dan lain sebagainya. Kadang ada HP yang tidak bisa kita sentuh untuk new security-nya. Jadi kita mesti bongkar HP-nya, lalu kita lakukan direct ISP. Nah, untuk melakukan direct ISP antara hidup atau mati. Kalau hidup itu ya normal kembali, kalau mati ada solusinya. Jadi di video kemarin itu kan saya nangani kasus Vivo Y16, setelah di direct HP-nya malah mati total. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, kali ini kita akan belajar bareng-bareng ya. Ini berlaku untuk semua HP yang setelah di direct itu mati total. Ini berawal mula, dulu saya pernah dapat kasus HP zamannya Oppo A3s yang nggak bisa dijebol, baik lupa pola, lalu akun email. Oppo A3s dulu lumayan susah untuk jebolnya, selain remote ya. Jadi kita lakukan direct. Dulu saya pernah dapat kasus itu dan saya direct, ternyata mati total. Lalu solusinya apa? Solusinya di saat kita itu direct berhasil di UV-nya, tapi setelah kita lepaskan jumperannya terus dia mati, besar kemungkinan faktor penyebabnya itu saat kita ngelepas mata solder terlalu panas ya, khususnya untuk di clocknya atau CLK-nya, karena CLK itu sebuah komponen yang sangat memberi peran ya, penting ya. Kalau CLK rusak tentunya HP nggak nyala. Jadi apa yang dilakukan? CLK itu biasanya sebuah resistor, komponen resistor. Itu kalau dulu saya angkat CLK-nya, lalu saya bypass ya dari ujung ke ujung. Nah, ini saya terapkan di HP yang kemarin tuh Vivo Y16 mati total. Dan sayang banget HP-nya udah diambil pemilik ya karena sudah nyala. Tapi saya akan jelaskan di sini apa yang saya kerjakan dan solusinya bagaimana. Kita langsung ke pembahasannya. Oke, teman-teman. Jadi berhubung HP-nya itu sudah diambil pemilik ya. Jadi saya jelaskan untuk kasus kemarin ya. Jadi kalau teman-teman mau direct ISP itu kan ada yang kita mesti jumper ya. Direct ISP itu ada 5 sebetulnya jalurnya. 6 sama ground ya. CMD, data 0, CLK, VCC, VCCK nggak perlu, kita ganti dengan pengecasan atau kabel data. Nah, groundnya bebas, di kaleng bisa atau di kuningan juga bisa. Nah, ini yang paling utama itu CMD, data 0, CLK. Lalu apa penyebabnya HP bisa mati total? Itu biasanya karena saat kita ngelepas di sini terlalu panas sehingga ini rusak CLK-nya. Karena overheat panas, CLK-nya rusak. Ini sebuah resistor ya, kecil begini ya. Jadi kalau saya kasih tunjuk seperti ini, di Vivo Y16 itu CLK-nya di ini nih. Nah, jadi solusinya apa supaya HP-nya nyala kembali? Resistor ini dilepas, lalu dijumper dari sini ke sini, diteruskan ya, supaya bagian yang rusak ini CLK-nya
kan nggak keluar nilai ya, yang dari bagian MMC-nya nggak keluar, nggak nyalurkan ke sini, sehingga kita butuh bypass. Setelah dijemper dari ujung ke ujung, dari sini ke ujung sini, di resistor CLK-nya HP kembali normal. Namun sayang banget saya tidak bisa videoin ya CLK-nya itu. Jadi ini berlaku di HP apapun ya. Kalau teman-teman habis direct terus mati, cabut CLK-nya, bypass atau jumper. Nah, ini cabut CLK ini, lalu solderkan bypass dari sini ke sini. Diteruskan dengan kabel boleh, atau dengan timah ditembelkan aja juga bisa. HP pun kembali nyala. Ya, jadi itu sebetulnya rahasia ya. Ini ternyata berlaku untuk di semua HP. Saya buktikan di Vivo Y16 akhirnya hidup kembali. Alhamdulillah, dan nggak jadi nombok. Mudah-mudahan pembahasannya ini bisa memberi petunjuk ya buat teman-teman. Jangan panik saat HP mati total. Setelah direct, lakukan cabut CLK-nya lalu bypass. Oke teman-teman, ini dokumentasi saat saya sudah bypass untuk clocknya ya. Clocknya saya lepas, lalu saya jumper. Ya, kita akan coba nyalakan. Apakah masih kondisinya mati total ya. Oke, mudah-mudahan aman. Dulu saya pernah dapat kasus aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk CLK memang sangat penting ya. Tuh, nyala ya. CLK itu nggak boleh putus. Kalau kita saat ngelepas jemperan kena mata solder, itu overheat, resistor rusak. Bagusnya dicopot saja untuk bagian clock, lalu jumper kakinya ya. Alhamdulillah. Jadi ya ternyata ya untuk kasus di beberapa HP merek apapun, setelah direct dia hasilnya mati. Ya, mohon maaf suara motornya. Sebentar. Jadi kalau mati ya angkat untuk bagian clock di bypass. Ini padahal kasus sepele ya, hanya lupa akun Google. Tapi karena security-nya sudah ampuh untuk Vivo yang terbarunya ini, kita mesti bongkar mesinnya, dan ya kalaupun mati begitu tadi ya solusinya, bypass clocknya. Nah ini mungkin teman-teman ada yang bertanya apakah sama untuk jasa servisnya. Tentunya beda ya, tentunya beda, karena untuk kasus direct ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Artinya HP bisa dengan seketika mati total, nggak mau dihidupkan. Ya sambil nunggu ya, ini sedang memeriksa info ya. Ya inilah betapa pentingnya ya kalau teman-teman bikin email ya tentunya di save ya, supaya saat habis riset itu bisa kita masukkan kembali ya. Ya ini sih tinggal masuk ke tampilan menu ya. Tadi untuk verifikasi email juga nggak ada, kita disuruh bikin email tapi kita skip aja ya. Ya, next berikutnya ini sih lewati saja berikutnya dan selamat. HP-nya nyala kembali. Oke, jadi ya mudah-mudahan kasus HP ini menjadi informasi ya buat kita semua, sama-sama belajar di saat
dapat kasus yang sama, coba lakukan hal yang sama. Nah, ini nggak hanya di HP Vivo ya, Oppo, Xiaomi yang mati total setelah direct ya. Oke lah, itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, dipermudah rezekinya, diperlancar usahanya. Amin. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.